Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya orang Paskah Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Yesus mengenal mereka semua. Dan tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi, berkah dalem. Semoga semua sehat. Semoga rezekinya lancar semua. Apalagi yang lancar, cicilannya lancar, skripsinya ndang rampung, ya, macam-macam yang lancar-lancar kita mohon. Nah, Minggu Prapaskah ketiga ini kita diajak untuk fokus pada Injil dulu, ya, bacaan Injil. Untuk masuk ke sana, saya tes dulu. Minggu Prapaskah kedua kemarin bacaan Injilnya apa? Lali Romo, wong lawuh wingi sore wae lali kok, malah sing seminggu kapungkur, ya. Minggu yang lalu tentang Yesus di Gunung Merapi toh? Tabor maksudnya, ya. Itu menandakan kemuliaan yang dipertontonkan, diperlihatkan kepada murid-muridnya. Dan mau meneguhkan murid-muridnya, jangan takut kalau nanti ada penderitaan dan kematian. Aku sudah mengantisipasi dan menunjukkan kepadamu nanti aku mulia. Sehingga para murid nanti dikuatkan saat menderita juga ketika mewartakan Injil. Itu Minggu Prapaskah kedua, soal kemuliaan Kristus. Hari ini soal bait Allah yang akan dirombak oleh Yesus. Orang-orang pada waktu itu tidak percaya, orang mungkin wong bangunan sudah 46 tahun akan dirombak dalam 3 hari itu, apa mungkin? Mereka berpikir tidak mungkin. Tetapi yang mau dikatakan di sana adalah, kita semua tahu bait Allah siapa? Tubuh Yesus sendiri. Maka masa Prapaskah ketiga ini, Minggu Prapaskah ketiga ini kita diajak merenungkan kebangkitan Kristus itu. Tapi nanti sudah dikatakan di sini, rombaklah dan dalam
3 hari aku akan membangun kembali. Sekarang, kalau ini menjadi tema untuk kita hari ini, pertanyaan saya, peristiwa Yesus di Bait Allah itu ada hal apa saja di sekitarnya? Di sana ada doltinuku. Doltinuku itu bahasa Indonesianya jual beli. Apa yang dijual dan apa yang dibeli ada dalam kitab suci. Berkembang menjadi bisnis. Berkembang menjadi hiruk pikuk. Dan akhirnya yang berkembang itu mengecilkan fokus orang ke bait Allahnya. Artinya banyak orang yang berkumpul di situ bukan hanya mau ke bait Allahnya, tetapi di sekitar bait Allah sudah ada urusan perut, urusan duniawi, dan tidak lagi fokus kepada ziarah di bait Allah. Bait Allah zamannya Yesus dan mbah-mbahnya zaman dulu, di sana kan ada 10 perintah Allah, betul? Dan 10 perintah Allah itulah yang dalam bacaan pertama diberikan untuk Musa. Dan itu menjadi tanda kehadiran Allah di sana, bangsa Israel, bahwa aku menyertai kalian, aku memberkati kalian, aku ada untuk kalian. Nah, dalam cara itu kemudian kita juga diajak untuk merenung begini. Kalau orang-orang pada waktu itu di seputaran bait Allah dan Yesus marah karena mereka jual beli dan urusan tetek bengek yang lain. Pertanyaannya, apakah hal itu masih ada di zaman sekarang? Ada enggak kira-kira? Ada enggak? Jangan lalu berpikir, oh nang ngarepan kono ono dodol-dodolan, saya tidak mau mengarah ke sana. Dan saya justru mendukung. Kadang-kala ada paroki-paroki yang ada umatnya UMKM lalu ditampilkan di sekitar gereja di halaman parkir supaya memperkenalkan usaha-usaha itu. Bukan itu. Meskipun itu ada. Tapi begini. Kita mau ke gereja ini ada perhitungan untung dan rugi enggak? Ngapain aku gereja? Toh aku pergi ke gereja doa-doa pun tidak pernah kunjung ku dapat, malah rugi. Itu satu. Ngapain aku aktif di gereja? Toh hidupku pun tidak jauh lebih baik. Dan yang ekstrim lagi, saya percaya di sini tidak ada, adanya di dunia lain. Nek wis ora dadi pengurus, dan jika tidak lagi menjadi pengurus, angsluk hilang, raketok meneh. Maka pertanyaannya adalah, lah dulu melayani ada apa di sana? Apakah ketika aku dibutuhkan lalu aku tampil di situ? Apakah ketika aku diharapkan lalu aku ada di situ? Pergi ke gereja, pergi mengabdi Allah, tidak peduli sebetulnya urusan-urusan tetek bengek tadi. Dan saya menyebutnya urusan-urusan di seputaran itu, itulah yang perlu dirombak. Bukan masalah jual belinya, tapi masalah pikiran kita. Apa sih untungnya aku ke gereja? Apa sih untungnya aku menjadi pelayan? Apa sih untungnya aku terlibat ini dan itu? Kalau lalu berpikir tidak ada untungnya, lalu mundur, bahkan hilang, nah itu yang perlu dirombak. Yesus mengkritik orang-orang pada zaman itu sekaligus mengkritik kita. Barangkali kita pergi ke gereja, kita aktif di gereja, kita menggerakkan umat di lingkungan kita masing-masing, ada pertimbangan untung dan rugi di sana. Dan bahkan mungkin ada ekstrim lagi, lah aku nang gereja rano batine kok ndadak nang gereja, bisa jadi loh ya. Bahkan menjadi pelayan pun yang dipikir untungku apa, bisa jadi. Dan ini yang perlu dirombak dalam masa prapaskah. Supaya apa? Yesus yang bangkit mulia itu sungguh menjadi tanda nyata bagi kita. Dia memberikan berkat jauh lebih cukup daripada yang kita pikirkan. Oleh karena itu, Yesus tadi tidak
mempercayakan dirinya kepada orang-orang kan. Orang-orang tadi mengikuti Yesus percaya hanya melihat tanda-tanda saja, mukjizat-mukjizatnya, tapi tidak mengenal pribadi Yesus, tidak sampai ke situ. Beda dengan para murid yang mengenal secara pribadi terhadap Yesus karena kitab suci. Injil tadi mengatakan begini, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Murid-murid percaya kepada Yesus, pribadi Yesus karena telah diwartakan oleh kitab suci sebelumnya dan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Sementara orang-orang lain hanya berhenti pada tanda-tanda, mukjizat-mukjizatnya. Siapa tahu kita pun juga seperti mereka. Nek aku ora mari, ora ana mukjizat, aku ora percaya karo Gusti Yesus meneh. Nek nang gereja uripku ora oleh luweh apik, aku ora nang gereja meneh. Ini kan juga perhitungan untung dan rugi. Mari kita rombak bait Allah itu yang adalah kita sendiri, gereja kita, pribadi kita, dan membiarkan Tuhan sendiri yang merombak hidup kita dengan kesadaran kita. Kita hanya sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Kita lanjutkan